minasyaitonirrajim. Kalau nggak fatal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat Majelis Zikir Padang Bulan, bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di channel ini. Insya Allah sesuai janji saya kemarin bahwa saya akan menjelaskan tentang isti'adzah atau ta'awudz, bahwa ta'awudz yang diremehkan itu sangat fatal ternyata. Ini ditinjau dari berbagai pengalaman pribadi saya dan cerita-cerita dari teman-teman saya juga begitu. Jadi dulu suka ada cerita gini, bro. Jadi gini, dulu kita diajarin waktu kita masih kecil, itu suka diajarin kalau lewat di tempat-tempat yang dianggap angker gitu ya, dianggap angker itu suruh ini, kalau di kamusnya suruh permisi gitu, suruh kula nuwun. Nah itu secara tidak langsung ternyata berbahaya, karena kita menyerahkan diri kita kepada penguasaan jin itu, kepada penguasaan jin yang bertempat di tempat itu. Kadang ada yang bahasa-bahasa lucu, malah ada permisi anak babi mau lewat gitu kan. Itu kan parah itu namanya. Jadi kita anak manusia dijadikan anak babi mau lewat gitu. Permisi Pak, permisi Mbak, anak monyet mau numpang kencing gitu. Loh, orang tua kita bukan monyet, orang tua kita bukan babi kok. Ini fatal ternyata. Jadi tatkala kita sudah lewat tempat yang sepi, terus kita menyerahkan diri kita atau mohon perlindungan kepada tempat itu, ternyata itu berbahaya dan fatal. Secara tidak langsung kita sudah dalam kendali jin penunggu itu. Ini bahaya. Loh, kenapa orang-orang melakukan itu? Pertama mungkin karena edukasi, karena tidak dipahamkannya makna ta'awudz yang sesungguhnya. Akhirnya begini, orang masih punya permisi-permisi yang gak jelas begitu. Makanya Quran mengajarkan itu. Saudara-saudaraku sekalian, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz atau isti'adzah ya. Terutama sebelum baca Al-Quran, ta'awudz isti'adzah merupakan lafal yang berbunyi a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi ulama-ulama itu mengemukakan sejumlah dalil, baik dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis, mengenai perintah ini, perintah isti'adzah ini. Jadi secara tidak langsung kita diperintah untuk beristi'adzah, mohon perlindungan kepada Allah, bukan mohon perlindungan permisi kepada jin-jin penunggu tempat angker, penunggu hutan-hutan yang dianggap angker, penunggu pohon-pohon besar, penunggu batu-batu besar, bukan. Kalau kita sampai ke situ, berarti kita sudah menyerahkan diri kita di dalam perlindungan, di dalam penguasaan jin itu. Ini bahaya. Ya, dalam surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 itu dijelaskan tuh di akhir ayat. Ada kata fasta'id billahi innahu samiul alim ya. Maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199 sampai 200. Ada juga di ayat surah Al-Mu'minun ayat 9798 ya. Ada kata wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tolaklah perbuatan buruk ya mereka dengan yang lebih baik, kami lebih mengetahui yang mereka sifatkan. Kemudian wa qul rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan yang
Aku juga berlindung kepadamu ya Tuhanku, ya Robku, dari kehadiran mereka padaku. Jadi kita sudah disuruh berlindung hanya kepada Allah dari bisikan setan dan dari kehadiran setan. Ada di surat Al-Fusilat juga disebutkan, ya, yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu dalil-dalil Al-Qur'annya. Jadi setelah menyimak ini, tolong kita amalkan ini. Mau lewat di tempat yang dianggap angker, ya isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau nggak fatal akibatnya. Sampai kamu permisi sama yang di situ, ya artinya mohon perlindungan kepada jin-jin yang penuh situ, kamu sedang dalam penguasaan jin itu. Efeknya sangat fatal. Nanti sampai rumah yang punya istri bisa berantem karena ada penguasaan jin. Jadi malas beribadah dan lain-lain. Ada kan kita misalnya habis lewat tempat yang dianggap angker gitu ya, pulang tiba-tiba merinding segala macam, pulang dari tiba-tiba berantem sama suaminya, itu kan bisa jadi karena kita dalam penguasaan jin itu. Kenapa bisa begitu? Karena kita dalam penguasaan jin itu, dan bukan mereka yang minta, kita yang menyerahkan diri. Makanya ini saya bilang sangat fatal. Hanya perlunya memahami makna ta'awudz dan atau isti'adzah ini. Kalau dalil sementara Imam At-Tabari, ya, Imam At-Tabari itu hidup sekitar tahun 224 Hijriah sampai 310 Hijriah. Itu Imam At-Tabari. Di dalam tafsirnya mengatakan bahwa kalimat atau lafaz yang pertama kali diajarkan kepada Rasulullah adalah kalimat isti'adzah. Jadi tatkala Jibril membawakan wahyu pertama, ya, itu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad," ya. Bentar, ini. "Ya Muhammad asta'idu," mohon perlindunglah. Qala asta'idu bisam'il alimi minasyaitonirrajim. Summa qala qul, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad ista'id, qul asta'idu bisam'il alimi minasyaitonirrajim. Summa qala qul bismillahirrahmanirrahim. Summa qul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Jadi menurut Imam At-Tabari itu begitu. Bahwa lafaz yang pertama diajarkan malaikat Jibril itu adalah lafaz isti'adzah. Namun demikian ada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh At-Tabari atau Imam At-Tabari ini. Menurut Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir itu hidup di 1301 Masehi sampai 1372 Masehi. Itu cenderung gharib. Jadi waktu ini gharib. Ya. Artinya Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa riwayat ini disebutkan hanya untuk diketahui. Tapi sanadnya lemah dan terputus. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ini terdapat di Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'anil Azim cetakan Mesir tanpa keterangan penerbit dan tahun, halaman juz bentar. Ya, juz 1 halaman 174. Jadi secara umum Imam At-Tabari menjelaskan lafal dan maksud ta'awudz atau isti'adzah yang dimaksud dalam 3 surat di atas. Menurutnya ta'awudz atau isti'adzah adalah permohonan perlindungan kepada Allah atau kepada Allah semata. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya. Pasti pada ngalamin kan? Saya juga dulu ngalamin waktu kecil kalau mau kencing nih. Saya dulu kan
kalau nyari rumput gitu buat kambing gitu, suka mau kencing, gitu, tiba-tiba disuruh ini permisi dulu, permisi mbak, anak monyet mau kencing. Jadi lucu ya. Nah, sekarang dewasa saya pikir kok saya jadi anak monyet gara-gara kencing di sana, kok harus jadi anak monyet gitu. Gitu. Jadi menurut Imam At-Tabari juga bahwa kata syaiton ya dalam kalimat Arab itu mengacu pada setiap diri atau setiap personal yang durhaka, baik kalangan jin, manusia, hewan melata maupun apa saja. Pokoknya setiap diri yang durhaka kepada Allah itu bisa dikatakan setan. Makanya ada di Al-Quran ada setan itu minal jinnati wa nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau kita terus durhaka dibilang setan sama orang, nggak usah emosi. Kelakuanmu setan, wujudmu boleh manusia tapi kelakuanmu setan. Paham ya? Gitu. Jangan emosi. Oleh karena itu kata Imam At-Tabari, Allah berfirman demikian, kami jadikan musuh berupa setan dari kalangan jin dan manusia untuk setiap nabi. Setiap nabi itu didatangkan atau diuji dengan musuh-musuhnya setan-setan, baik dari setan golongan jin dan setan golongan manusia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengendarai seekor kuda yang banyak tingkah. Jadi kuda ini dikendarai sama Sayyidina Umar kok apa ya, banyak gayanya gitu, banyak tingkah dan banyak gaya. Makin dipukul tingkahnya makin banyak karena sulit dikendalikan. Makin gaya, makin rengkel gitu, tambah rengkel, diselepet, pokoknya tambah rengkel, selepet tambah rengkel. Nah, Sayyidina Umar jengkel akhirnya, menyebut kudanya dengan setan. Saking jengkel, setan lo. Kita juga gitu, oleh kesel orang dibilang susah, setan lo, suka gitu. Nah, karenanya segala sesuatu yang durhaka disebut setan karena akhlak dan perilakunya berbeda dari akhlak dan perilaku jenisnya secara umum ya, dan karena jauhnya dari kebaikan. Itu kata Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan Ta'wili Ayil Quran ya, Darul Hijr tanpa catatan tahun juz 1 halaman 109. Sementara kata Ar-Rajim itu kan kalau dalam ilmu gramatika Arab ini polanya kan fa'il, polanya itu kan apa, pelaku gitu, pola Ar-Rajim ini, tapi bermakna jadi maf'ul. Pola fa'il tapi maknanya kok maf'ul ya. Polanya pelaku, maknanya sesuatu yang dilakukan gitu, pekerjaan yang dilakukan ya. Kata Ar-Rajim ini berarti adalah terlempar, tercampak ya, terajam gitu. Maksudnya terlaknat dari dan tercela. Jadi segala yang tercela dengan ucapan buruk dan cacian adalah marjum ya. Jadi ini masih menurut Imam At-Tabari. Jadi asalnya ar-rajmu adalah lemparan dengan ucapan dan perbuatan ya. Ar-rajmu itu asalnya mencaci maki, melempar cacian ya, itu ar-rajmu ya. Salah satu rajam dengan ucapan adalah ucapan ayah Ibrahim, pamannya kepada Ibrahim. Pernah itu kan yang mengatakan, jika kau tidak berhenti maka kurajam kau ya, kurajam kau. Berarti caci itu kan dicaci dan dikutuk sama pamannya Ibrahim. Itu terdapat di surat Maryam ayat 46.
Nah, faedah dan keutamaan pelafalan ta'awudz dan isti'adzah menurut Ibnu Katsir yang hidup 1301 Masehi sampai 1372 Masehi berpendapat Allah memerintahkan ta'awudz dari setan jin karena ada setan dari kalangan manusia. Karena ia tidak dapat disuap untuk terhindar dari kejahatannya dan tidak terpengaruh oleh kebaikan. Berbeda dari setan manusia yang menerima suap. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir berbeda lagi. Bahwa isti'adzah adalah mohon perlindungan kepada Allah dari setan dari golongan jin. Karena jin nggak bisa disuap. Beda setan manusia. Setan manusia mah dikasih kepercayaan ngurus aspal, dimakan aspalnya. Dikasih kepercayaan ngurus gedung, digerogoti gedungnya. Itu setan manusia, disuap bisa. Ya, dia tahu sebuah kesalahan, saat dikasih uang dia bisa jadi ngomong benar. Ini setan berbentuk manusia. Saya kira part 1 sampai di sini dulu. Tunggu sampai part 2-nya sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padang Bulan.